Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Zulfi Afriansa, NIM 14022300043. Kelas 3 BNF. Di sini saya mengambil judul analisis proses bisnis fashion di toko fashion dan sport. Latar belakang di toko tersebut, industri retail merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian baik di tingkat nasional maupun global. Toko retail adalah tempat yang dimana produk-produk konsumen dijual langsung kepada konsumen akhir, baik dalam bentuk toko fisik maupun online. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor retail mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perubahannya gaya hidup masyarakat yang semakin dinamis. Kebiasaan berbelanja yang semula lebih terfokus pada toko fisik kini mulai bergeser dengan pesatnya perkembangan toko online yang memudahkan konsumen untuk berbelanja kapan saja dan di mana saja. Toko retail terutama yang bergerak di sektor pakaian, sepatu, dan aksesoris turut merasakan dampak dari perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan kenyamanan dan efisiensi. Tidak hanya itu, kemajuan teknologi dan digitalisasi juga turut berperan dalam mendorong perubahan di sektor ini. Dengan munculnya e-commerce dan platform belanja online, toko retail menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan daya saing dan memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam. Dan adapun teknik pengumpulan data, yang pertama, penelitian secara langsung mengamati aktivitas yang terjadi di dalam toko, baik itu perilaku konsumen, interaksi antara staf dan pelanggan, serta suasana toko secara keseluruhan. Yang kedua, menganalisis sistem pembelian dan dokumen yang ada di toko. Yang ketiga, amati apakah pelanggan langsung menuju produk tertentu atau berkeliling terlebih dahulu. Dan ini adalah lokasi observasi di Jalan Sentul Pematang, kilometer 1,5 Desa Kendayakan, Kecamatan Keragilan, Serang, dengan kode pos 42184. Tanggal dan waktu observasi tanggal 5 Desember pukul 16. Tujuan observasi untuk memahami bagaimana pengaturan dan tata letak toko retail mempengaruhi pengalaman berbelanja konsumen. Yang pertama, mencatat produk apa saja yang sering dilirik atau dipilih oleh pelanggan. Yang kedua, menganalisis pola pembelian konsumen, apakah mereka membeli satu item atau lebih dari satu kunjungan. Yang ketiga, mengamati interaksi antara staf toko dan pelanggan, baik dalam hal membantu memilih produk maupun memberi informasi. Dan adapun pertanyaan-pertanyaan yang saya pertanyakan kepada pemilik toko tersebut, yang pertama, sejak kapan usaha ini dimulai? Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran atau promosi yang Anda lakukan? Yang ketiga, tantangan apa saja yang dihadapi selama bisnis ini? Yang keempat, bagaimana sistem pembelian di toko? Yang kelima, bagaimana Anda menentukan harga jual produk? Dan yang keenam, apa saja metode pembayaran yang ada di toko ini? Dan ini adalah jawaban pertanyaan dari pemilik toko tersebut. Yang pertama, toko ini dimulai atau didirikan sejak 2017 dan sampai sekarang sudah berjalan 7 tahun. Dan yang kedua, dengan mengikuti zaman melakukan penjualan online di Facebook dan Instagram dengan menargetkan pasar 70% reseller dan 30% pembeli. Yang ketiga, tantangan yang terbesar adalah waktu pandemi pandemi Covid. Yang keempat, untuk di toko ini dikarenakan tempat toko masih di sekitar pedesaan, jadi sistem pembelian dengan tawar-menawar tanpa harga tetap, dengan mencari kesepakatan penjual dan pembeli untuk pembelian online langsung diarahkan melalui WhatsApp. Yang kelima, dengan mengambil keuntungan sekitar 25% dari harga modal. Yang keenam, dengan melakukan pembayaran langsung menggunakan uang fisik dan pembayaran transfer bank. Dan selanjutnya adalah alur atau proses penjualan fashion dan sepatu. Yang pertama, penggandaan barang, penerimaan barang, penyimpanan stok,
pemasaran iklan, penjualan produk, pembayaran penjualan, pengelolaan stok, pengiriman produk, pembayaran dan pengeluaran, pengelolaan keuangan, dan laporan keuangan. Dan adapun ini rich feature dari toko tersebut. Yang pertama, pelanggan datang ke toko fisik atau mengunjungi toko online untuk membeli produk. Yang kedua, di toko fisik, staf penjualan melayani pelanggan dan membantu dalam memilih produk serta melakukan transaksi pembayaran. Yang ketiga, proses pembayaran dilakukan oleh pelanggan baik dengan uang tunai, kartu debit, kredit, transfer bank atau e-wallet. Yang keempat, setelah pembayaran, untuk yang melakukan pembelian di toko online, produk dikemas dan dikirim ke alamat pelanggan jika pembelian dilakukan secara online. Yang kelima, stok barang dikelola di gudang atau rak toko fisik dan diupdate setelah ada transaksi penjualan. Yang kelima, proses jika pelanggan mengembalikan barang atau minta refund baik di toko fisik maupun online. Di sini ada analisa masukan. Nama masukan, penjualan produk fashion, fungsi menyumbang pemasukan utama dari penjualan pakaian, sumber pemasok atau produsen pakaian, media, toko fisik atau online, frekuensi harian atau mingguan, format kas atau transfer bank, keterangan mencakup penjualan berbagai jenis pakaian, kaos, celana, gaun, dan lain-lain. Yang selanjutnya, penjualan produk sepatu, menyumbang pemasukan utama dari penjualan pertama, sumber pemasok atau produsen sepatu, media toko fisik atau online, frekuensi harian atau mingguan, format kas atau transfer bank, keterangan penjualan produk sepatu yang dibayar secara tunai atau transfer bank. Yang selanjutnya, penjualan online, menarik pelanggan dengan harga diskon, meningkatkan penjualan, sumber stok barang yang sudah lama, stok clearance, media toko fisik atau online, frekuensi musiman atau bulan, format kas atau transfer bank, keterangan penjualan barang diskon baik di toko fisik maupun online. Adapun analisa pengeluaran, nama pengeluaran, biaya pembelian barang, fungsi menyediakan stok produk yang akan dijual, sumber pemasok atau distributor produk, media pembelian langsung, frekuensi bulanan, format transfer bank atau pembayaran langsung, keterangan pembayaran kepada pemasok atau distributor produk. Yang selanjutnya, biaya sewa toko, fungsi menyediakan tempat untuk berjualan, sumber pemilik properti, media pembayaran sewa, frekuensi bulanan atau tahunan, format transfer bank atau tunai, keterangan pembayaran sewa untuk tempat usaha fisik toko. Yang selanjutnya, biaya utilitas, fungsi membayar tagihan listrik, air, dan internet. Sumber penyedia jasa utilitas, PLN, PDAM, dan ISP, media transfer bank atau pembayaran langsung, frekuensi bulanan, format transfer bank atau pembayaran langsung, keterangan pembayaran tagihan bulanan untuk kebutuhan listrik, air, internet, dan lain-lain. Di sini ada usulan perbaikan proses bisnis di toko tersebut. Diagram sebelum diperbaiki, pelanggan datang, diskusi kebutuhan, proses pembayaran, pengiriman pemesanan online, promosi Facebook dan WhatsApp, stok barang, refund barang. Diagram sesudah diperbaiki, yang pertama pelanggan datang, yang kedua mencatat kebutuhan pelanggan yang sering dipesan, yang ketiga proses pembayaran, yang keempat promosi di semua platform penjualan, yang kelima stok barang, yang keenam refund barang otomatis. Dan selanjutnya adalah kesimpulan. Analisis proses bisnis di toko fashion dan sepatu adalah bahwa untuk mencapai kesuksesan, toko harus mengelola operasional dengan efisien melalui sistem manajemen persediaan dan point of sale yang baik. Pemilihan produk yang sesuai dengan tren dan berkualitas tinggi sangat penting untuk menarik dan mempertahankan pelanggan.
Pengalaman berbelanja yang memuaskan baik secara fisik maupun online serta layanan pelanggan yang ramah akan meningkatkan loyalitas konsumen. Selain itu, strategi pemasaran yang efektif termasuk pemanfaatan media sosial dan promosi sangat mendukung visibilitas dan penjualan. Sistem manajemen keuangan dan pembayaran yang baik juga esensial untuk menjaga arus kas. Terakhir, adaptasi terhadap teknologi seperti e-commerce dan analitik data membantu toko memahami perilaku konsumen dan meningkatkan efisiensi operasional sehingga dapat bersaing di pasar yang dinamis. Pun ini dokumentasi di toko tersebut, ada data pengeluaran dan pemasukan barang yang ada di toko dan foto-foto barang-barang seperti baju, sepatu, tas, perlengkapan lainnya, dan ada pun foto dengan pemilik toko tersebut. Itu saja video dari presentasi saya. Maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.